yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Horas. Kiranya Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita. Kita akan memasuki doa pagi kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu dan akan terus datang kepada Tuhan, karena hidup kami tanpa Tuhan tidak berarti. Tuhan, kami syukuri apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami, terutama nafas kehidupan yang Tuhan sediakan. Ya Bapa di surga, kami akan menjalani kehidupan kami satu hari ini. Tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan saja sekedar hidup, tapi hidup kami bermanfaat bagi banyak orang, bagi perusahaan di mana kami bekerja. Demikianlah hidup kami terus berarti. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami untuk mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Kolose 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bertambah teguh dalam iman. Saudara-saudara, seringkali kita puas dalam keimanan yang kita jalani saat ini setelah kita melakukan rutinitas keagamaan, seremonial Minggu Raya, dan iman percaya kita berhenti di situ. Giat iman percaya kita berhenti di situ. Nah, saudara-saudara, ini
adalah hal yang membawa kita kepada kedangkalan iman. Ya. Namun firman Tuhan melalui Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, dikatakan hendaklah kamu berakar. Kita tahu akar itu adalah bagian pohon yang menahan semua pokok dari pohon itu sendiri. Ranting-rantingnya, kalau tidak ada akar maka robohlah pohon itu. Akar ini ada di bawah. Yang dimaksud di sini, mari kita membangun iman percaya kita bukan hanya dari apa yang kita lihat. Ketika ada berkat bagi kita, iman kita terlihat. Ketika ada sesuatu capaian yang kita dapatkan, itu ada iman. Tetapi biarlah iman itu seperti akar yang tak terlihat. Iman yang muncul dari dalam hati kita, bertumbuh dari hati kita. Dan itu yang menjadi iman yang sangat kuat, berakar di dalam hati. Bukan iman yang dibangun dari apa yang terlihat. Ya, iman itu adalah segala sesuatu yang tak terlihat. Namun kita percaya bahwa Allah bekerja di dalamnya. Nah, saudara-saudara, mari kita memperkuat akar iman percaya kita di dalam hati. Dengan cara seperti renungan kemarin pagi, supaya kita bertekun di dalam iman. Tidak lagi hanya menjadikan ibadah minggu itu menjadi satu pertemuan dengan Tuhan, tetapi setiap hari, setiap saat melalui doa pribadi, pembacaan Alkitab pribadi, saat teduh pribadi, doa malam pribadi, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk doa bersama dengan keluarga. Dan ini yang membuat iman kita berakar kuat. Kenapa dikatakan berakar kuat? Digambarkan seperti pohon tadi. Ketika angin kencang, maka angin itu akan menerpa daun-daun pohon. Kalau akarnya lemah, maka tumbanglah pohon itu. Ada banyak angin persoalan, angin pencobaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Angin pencobaan melalui penyakit, angin pencobaan ditipu orang, angin pencobaan dihianati orang, angin pencobaan dari sahabat kita barangkali, angin pencobaan kegagalan. Tetapi ketika akar iman kita berakar kuat, maka kita mampu menghadapinya. Maka bangunlah iman yang berakar, saudara-saudara. Nah, kemudian dikatakan membangun akar iman yang berakar itu adalah salah satunya tadi, hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Sering kali kita mengabaikan rasa syukur ini. Rasa syukur yang sering kita lakukan itu ketika ada sesuatu materi yang dapat diraba, dilihat, dan dinikmati, baru kita bersyukur. Sementara bangun pagi saja kita diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Maka biarlah hati kita melimpah dengan rasa syukur. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan. Kita sadai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha
kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Seringkali kami puas dengan iman yang kami jalani sekarang, sementara dunia selalu berubah-ubah dengan pencobaan-pencobaan yang ada di dalamnya. Sangat membutuhkan iman yang berakar dan kuat, karena badai pencobaan itu begitu kuat menghempas, sehingga kami sangat memerlukan iman yang tumbuh dari dalam, sama seperti akar yang tak terlihat, namun menopang seluruh pokok pohon dan semua ranting dan daun-daunnya. Ya Bapa di surga, kami mau iman kami benar-benar tumbuh dan berakar kuat melalui sikap hidup rohani kami yang terus-menerus mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kehidupan kami yang akan memulai hari ini. Berkatilah kami sekalian. Jaga lindungi seluruh jemaat-Mu yang memulai hari pada hari ini. Bila Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati perjalanan mereka, memberkati sekolah anak-anak, kuliah anak-anak, Tuhan yang memberkati. Kami doakan ya Bapa di surga seluruh jemaat-Mu yang sedang berusaha saat ini dalam usaha bisnis, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang berdagang supaya Tuhan memberikan keuntungan. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka yang mencari jodoh, Tuhan tunjukkan jodoh. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat yang merindukan keturunan, ya Bapa di surga, berikan mereka putra dan putri atas pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk Usinda. Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka supaya tetap sehat dan kuat. Kami berdoa ya Bapa di surga, kepada seluruh jemaat-Mu, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberkati mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk GMI Jakarta Pusat. Jadikan gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran, menyatakan salam, dan memberkati lingkungan gereja ini. Biarlah Tuhan umat-Mu dipersekutukan di dalam kesatuan iman dan roh. Dan bila ya Bapa di surga, umat-Mu menjadi gereja-gereja yang hidup, bukan saja beribadah di gedung gereja, tapi dimanapun mereka berada menyatakan kasih Kristus. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pos-pos pelayanan Biji Sesawi dan Arso, pos pelayanan Cibubur. Tuhan memberkati hamba Tuhan dan keluarganya, memberkati pengurus dan keluarganya, dan seluruh jemaat-Mu dan keluarganya di sana. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk peresmian penahbisan gedung gereja oleh Bishop pada tanggal 24 Agustus. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong supaya pos pelayanan ini menjadi berkat bagi Papua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami satu hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami, ampuni kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.